Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami rindu Engkau singkapkan firman-Mu bagi kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon Roh Kudus menuntun kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam Injil Matius pasal 24, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah ini akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita, Dia telah memberikan kita kemampuan untuk bagaimana saudara dan saya hidup di tengah-tengah dunia ini. DNA-nya Yesus Kristus itu telah diberikan bagi saudara dan saya. Itu berarti kehidupan saudara dan saya, kita bisa hidup seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Contoh, kalau Yesus bisa menang atas kuasa-kuasa iblis, maka saudara dan saya pun bisa menang atas kuasa-kuasa iblis. Kalau Yesus sudah menang atas segala hal yang dialami oleh manusia, artinya dia bisa menyembuhkan sakit penyakit, dia bisa menyelesaikan segala kebutuhan-kebutuhan manusia, maka percayalah, saudara dan saya yang percaya kepada Dia, kita bisa melakukannya. Mengapa? Karena DNA-nya telah ada di dalam hidup saudara dan saya. Itu yang disebut kita memiliki Roh Kristus. Roh Kristus itulah yang memampukan saudara dan saya hidup seperti apa yang Kristus mau. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu dalam perjalanan kehidupan kita ke depan bukan perjalanan kehidupan yang mudah, tapi ini adalah perjalanan kehidupan yang sangat sulit. Bagaimana saudara dan saya bisa menang di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita yang sulit ini? Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan kalau saudara dan saya tidak pernah menyadari kalau kita sudah memiliki DNA Kristus di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kristus sudah ada di dalam kehidupan kita. Saudara, saya ingin katakan bagi saudara, apa yang difirmankan Tuhan itu pasti akan terjadi. Belajar dari firman Tuhan, waktu murid-murid duduk di atas bukit Zaitun, dikatakan mereka duduk bersama-sama dengan Yesus, mereka bercakap-cakap dengan Dia, lalu mereka katakan, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Artinya Yesus mau katakan kepada mereka, ketika mereka hidup di tengah-tengah dunia ini, mereka akan diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Tandanya hidup mereka akan mengalami penyesatan. Penyesatan ini akan kita alami dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Mungkin saudara akan katakan, wah saya jalan benar, saya tidak pernah tersesat dan lain sebagainya. Tapi apa yang dimaksudkan Yesus dengan penyesatan di sini adalah akan timbul atau akan datang orang-orang yang memiliki kehidupan yang tidak taat kepada Tuhan. Dan orang-orang inilah yang tanpa kita sadari mereka akan melakukan penyesatan. Contoh, saudara lihat sekarang banyak orang, kalau kita lihat di HP, kita lihat di FB dan lain sebagainya, ada banyak berita-berita yang tanpa kita sadari itu akan menyesatkan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita supaya kita tidak disesatkan. Bangun kesadaran kita kalau Kristus itu sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. DNA-nya itu memampukan saudara dan saya bisa menang atas situasi, keadaan yang kita alami. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kalau Yesus sudah berkata bahwa pada akhir zaman ini akan ada berbagai macam penyesatan, mari kita belajar untuk terus membangun kesadaran kita supaya kita tidak disesatkan oleh dunia ini. Saudara, jangan jadi orang Kristen yang hanya melakukan aktivitas
agamawi saudara. Misalnya saudara hanya ke gereja, beribadah, berdoa, membaca Alkitab, itu tidak cukup saudara. Saudara harus membangun kesadaran saudara terus tentang Kristus di dalam hidup saudara. DNA-nya yang ada di dalam hidup saudara, itulah yang memampukan saudara untuk saudara akan berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Artinya saya mau katakan kepada saudara, kalau Yesus katakan bahwa akan ada terjadi penyesatan, dan itu pasti akan terjadi. Mari kita bangun hidup kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, supaya ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan yang terjadi, diakibatkan orang-orang yang tidak hidup akurat dengan Tuhan, iblis memakai mereka untuk menciptakan masa-masa sukar itu yang dapat menyesatkan banyak orang, membuat orang tidak percaya Tuhan, membuat orang ragu-ragu akan Tuhan, membuat orang berputus asa dalam menjalani hidup. Nah, untuk kita bisa menang dari semuanya itu, mari kita bangun hidup kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bangun kesadaran kita, di dalam hidup saya ada DNA Kristus, ada roh Kristus, roh yang sudah menang atas segala kuasa-kuasa iblis ini, roh yang sudah teruji, dan roh itu mengalami kemenangan, dan kemenangan itu, roh itu diberikan bagi hidup saudara dan saya. Saya percaya kalau kesadaran itu terus ada pada kita, maka saudara dan saya akan mengalami kemenangan. Kita tidak akan mudah disesatkan oleh apapun juga yang ada di dunia ini. Sekali lagi saya ingatkan bagi saudara, ingat sekarang ini banyak hal bisa menyesatkan kita. Perkataan orang, HP yang saudara pegang, berita-berita yang ada di dalamnya, berbagai macam informasi-informasi yang di dalamnya. Kalau kita tidak berhikmat dengan hikmat yang Tuhan berikan bagi kita, maka kita akan mudah disesatkan. Jangan sampai kita disesatkan. Bangunlah hidup kita dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak disesatkan, tapi kita akan terus mengalami kemenangan. Satu, bangun kesadaran saudara. Di dalam hidup saudara dan saya sudah ada DNA Kristus itu. Roh Kristus itu, roh kemenangan itu, roh yang sudah teruji itu sudah ada di dalam hidup saudara dan saya. Itulah yang membuat kita tidak akan mudah disesatkan. Yang kedua, yang harus saudara dan saya lakukan adalah bangun kesadaran kita kalau kita sangat membutuhkan Kristus dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita akan hidup menjadi orang Kristen yang tidak sekedar menjalani aktivitas agama kita, tetapi lebih daripada itu, kita mau sungguh-sungguh untuk mengenal siapa Dia dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita tidak akan pernah mudah disesatkan lewat kondisi, keadaan, situasi di mana kita berada. Saya berdoa dalam nama Yesus, biarlah saudara diberikan kemampuan dari Tuhan untuk terus membangun kesadaranmu akan Kristus, sehingga engkau akan berkemenangan, engkau akan memiliki kehidupan yang luar biasa. Tuhan memberkati saudara, firman-Nya jadi berkat bagi saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami agar apa yang kami dengar, apa yang kami pahami saat ini, itulah kehidupan yang kami ambil menjadi hidup kami. Tolong kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk kami menangkap setiap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.